Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Pangesti Wibowo. Saya dari kelas 12 MIPA 2 nomor absen 27. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia, yaitu sistematika dan unsur-unsur isi surat pekerjaan. 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat. 2. Lampiran dan hal. 3. Alamat surat. 4. Salam pembuka. 5. Alinea pembuka. 6. Isi. 7. Penutup. 8. Salam penutup. Yang ke-9 tanda tangan dan nama terang. Yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditulis di pojok kanan atas dan ditulis tanpa ada titik karena merupakan bukan kalimat. Berikut contohnya. Yang kedua adalah lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal tidak disingkat seperti LAMP. Penulisan angka dalam lampiran dan hal ditulis menggunakan huruf. Berikut adalah contohnya. Yang ketiga adalah alamat surat. Alamat surat tidak ditulis menggunakan kata kepada. Alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Berikut adalah contohnya. Yang keempat adalah salam pembuka. Setelah kata dengan hormat digunakan tanda baca koma. Dengan hormat, koma, di bawahnya berdasarkan. Yang kelima adalah alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak dan instansi yang membacanya tidak tersinggung. Di alinea ini juga harus sudah ada pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar atau tesis. Yang keenam adalah isi. Di dalam isi yang pertama adalah identitas. Di dalam identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan juga dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Dalam menuliskan keterangan tersebut, huruf awal kata menggunakan huruf kecil. Yang kedua adalah maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan si pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat. Dan yang ketiga adalah menyatakan lampiran. Setiap pelamar harus menyatakan lampiran yang sudah diminta oleh pihak instansi. Di setiap rincian menggunakan tanda baca titik koma dan di akhir lampiran menggunakan tanda baca titik. Contoh lampirannya yaitu fotokopi jasa yang sudah dilegalisir, terus fotokopi KTP, dan yang ketiga mengumpulkan foto 3x4, 2 lembar, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah penutup. Isi penutup harus menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada pihak instansi yang dituju. Contohnya demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan. Seperti itu. Yang kedelapan adalah salam penutup. Salam penutup bisa sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Contohnya, hormat saya. Yang ke-9 adalah tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan biasanya berada di pojok kanan bawah dan di bawahnya dituliskan nama terang. Berikut adalah contohnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum.